Barang siapa yang nikah karena Allah dan menikahi pun juga karena Allah. Menikahi perempuan karena Allah dan nikah pun juga karena Allah. Jadi ada nikah dan menikahi perempuan. Jadi kalau menikahi itu kan tidak pandang bulu, yang penting mah kita mau suku mana, mau cakep, mau tidak cakep, mau cantik atau tidak cantik, yang penting karena lillah, karena Allah. Istahaqqa wilayat Allah, kata baginda Rasul, orang tersebut menerima hak wilayah Allah, wilayah Allah. Apa itu wilayah Allah? Wilayah Allah itu diurus oleh Allah semuanya tentang kecukupan penghidupannya pada saat setelah nikah. Kemarin kita sudah menjelaskan, barang siapa yang menunda-nunda nikah karena takut miskin, takut sengsara. Jadi bukan karena memang belum siap. Kemarin sudah dijelaskan kemarin. Itu kata Nabi, falaisa minna, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Nah, di sini ada hadis yang barang siapa, kata baginda Rasul, yang nikahnya karena Allah, tidak karena apa-apa, tidak karena nafsu atau mencari. Bahasanya begini juga ditanya, kenapa nikah? Saya udah bosen itu jadi bujangan terus. Terus saya dapat ini calon nih, kebenaran anaknya nih tunggal nih, jadi warisannya lumayan, jadi ngarepnya warisan itu. Nah kalau itu nanti ada hadisnya itu. Jadi nikahnya bukan karena Allah, bukan karena ibadah, niatan ibadah dan karena Allah, tapi karena memang ada harapan sesuatu dari nikah itu, mengharapkan warisan, memperbaiki keturunan, karena keturunan kita keturunan orang kismin, barangkali gitu kan ya, punya pasangan yang sebelah istri kita itu orang kaya, kebawa kita dari kemiskinan kita, kebawa bini kita. Pokoknya pure, nikah itu karena Allah, menikahi perempuan karena Allah. Dijamin oleh Allah, kata baginda Rasul, istahaqqa wilayat Allah, orang tersebut akan mendapatkan wilayah Allah, nanti akan diurus oleh Allah, nanti akan diberikan apa-apa yang ketika kita sudah melaksanakan akad nikah, tentunya rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala beda dengan keadaan kita dalam keadaan sebelum nikah, yakni masih bujangan, dan ketika setelah nikah itu udah masuk di wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang urus, Allah yang atur ketika sudah mempunyai istri. Catatan, nikahnya nikah karena Allah. Satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul mutahili ala azibi ka fadlil mujahidi ala qaidi. Keutamaan orang yang mengurus di dalam keluarga, tentu kalau kita kan masih bujangan itu, kalau memang belum punya kerjaan, masih dalam tanggungan kedua orang tua. Ketika kita sudah punya kerjaan tapi belum nikah, tapi udah punya kerjaan dan dapat gaji, tentunya bagi-bagi, bahkan kita bisa membantu orang tua. Tapi ketika sudah nikah, kita punya tanggungan, siapa istri kita? Nah, disebutnya muta'ahil. Nah, bagaimana orang yang sudah punya keluarga, yakni istri kita, dan orang yang masih masih bujangan terus sampai seumur-umur, lajang terus, keutamanya sampai di mana perbandingannya? Kata Rasul, kafadlil mujahidi ala qaidi, seperti orang yang sedang berjuang di dalam agama Allah, perang di dalam fisabilillah, daripada orang yang duduk. Jadi keutamaannya seperti orang yang berjuang di medan jalan Allah, dan orang yang duduk tidak ada berguna sama sekali, diam aja itu kan ya, tidak pernah itu berbuat kebaikan, dia menjadi rumah. Nah itu keutamaannya. Jadi kita nyari duit, nyari nafkah buat istri kita, buat keluarga kita, keutamanya seperti laksana orang yang perang fisabilillah dan orang yang sedang duduk itu. Jadi lumayan, bukan lumayan lagi, luar biasa. Warokatani minal mutahili, kita ke bait langsung. Warokatani minal mutahili khairun min isnataini wa thamanina rakatan minal mu'tazibi. Ini perbandingannya juga. 2 rakaat dari orang yang sudah menikah, sudah punya keluarga, 2 rakaat salat sunnah ini. Keutamaannya 82 rakaat salat sunnah
daripada orang bujangan. Orang yang bujangan sholat sunahnya, misalkan kalau Allah kasih pahala 10, tapi orang yang sudah berkeluarga sholat sunnahnya itu 82 bagian pahalanya. Bayangin coba, 80 rakaat. 82 rakaat daripada orang yang sebelum nikah. Perbandingannya kalau sudah nikah, perbandingan rakaatnya 2 rakaat sama nilainya dengan 82 rakaat. Tapi kalau yang belum nikah alias bujangan, sholat sunat cuma 2 rakaat doang, nggak ada hitungannya. Udah 82 rakaat, bayangin aja itu. Gimana? Tertarik nggak? Iya. Perbandingannya orang yang sudah menikah sholat sunnah 2 rakaat sama nilainya itu 82 rakaat. Yang bujangan segitu juga 2 rakaat, nggak ada lebihnya, nggak jadi naik